Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 13. Ada tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maksudnya, aku dapat melakukan segalanya di dalam Tuhan. Tuhan memungkinkan kita untuk melakukan segala sesuatu, mengundang kita ke dalamnya dan menyatukan kita sebagai sebuah tim. Sejujurnya, bagi Tuhan, kita tidak banyak membantu sebagai anggota tim. Namun, Dia menghargai kita dan telah memberi kita kesempatan. Saudara-saudari, Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi memimpin semua tugas yang tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Tuhan memberi kita kesempatan untuk menerima imbalan sorgawi. Bukankah kita harus benar-benar berterima kasih kepada mereka? Apakah Anda percaya kepada Tuhan? Saya juga percaya kepadanya. Jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus percaya pada firman Tuhan. Saya percaya, dan Anda juga percaya akan firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mulai sekarang, kita harus berkata, saya bisa melakukan segalanya. Bukan, saya rasa saya tidak bisa melakukannya. Kita seharusnya tidak pernah mengatakan seperti itu. Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu. I can do everything, you can do everything, we can do everything. Betapa bahagia dan percaya diri kita ketika kita percaya akan hal ini. Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tongkatnya ke Laut Merah. Kepada Yosua, Dia hanya memerintahkan untuk mengelilingi Yerikho 7 kali untuk menaklukkannya. Bukan dengan kekuatan Yosua lah Yerikho ditaklukkan, bukan pula oleh kekuatan Musa lah Laut Merah terbelah. Mereka hanya menuruti dan melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Lalu, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita hari ini? Mari kita baca Matius pasal 28. Dalam kitab Matius pasal 28 ayat 18, tertulis, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Kita semua menjadi guru saat kita pergi. Semua bangsa menjadi murid kita. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tongkatnya ke arah Laut Merah, dan memerintahkan Yosua untuk mengelilingi kota itu 7 kali dan bersorak. Kita disuruh Tuhan untuk pergi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudari, kita semua percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Jika kita percaya, kita tidak boleh ragu apakah hal-hal ini akan digenapi atau tidak. Keraguan itu sendiri menjadi bukti bahwa Roh Kudus tidak bersama kita, sehingga tidak memungkinkan bagi pemeliharaan Tuhan untuk bekerja di sana. Markus pasal 9 ayat 23. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Dalam hal-hal yang kita jalani dengan keyakinan, hasil yang baik akan mengikuti. Sedangkan dalam hal-hal yang dilakukan tanpa keyakinan, hasil negatif pasti akan terjadi. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan ketika kita melanjutkan dengan iman. Tuhan membuat kita untuk melakukan segala sesuatu. Saudara-saudari, segala sesuatu dilakukan melalui kuasa Tuhan yang menyediakan mana di padang gurun dan diselesaikan dengan kekuatan Tuhan yang membelah Laut Merah. Bagi kita, kata impossible tidak ada. Kita harus memisahkan kata impossible seperti halnya Laut Merah yang terbelah.
Kemudian, apa yang muncul di hadapan kita? Impossible, bukan? Tuhan telah memberi kita kekuatan untuk mengubah impossible menjadi possible. Betapa indahnya itu. Segalanya mungkin di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Injil harus selalu dilaksanakan dengan iman kepada Tuhan. Jika dengan iman pada kemampuan kita sendiri, itu akan menjadi impossible. Berharap agar semua anak Sion tidak akan pernah melupakan Tuhan dan selalu mengingatnya, saya ingin menutup khotbah hari ini. Terima kasih.